Yeah. Wes. Oke guys, akhirnya kita buat video lagi setelah sekian lama jarang keluar-keluar. Nah, kita ini udah nyampe di Jakarta guys. Akhirnya kita nyampe di Gambir karena kita ada ada acara yang cukup besar di dunia Tosan Haji. Itu ada Chris for Humanity ya. Itu yang diadakan oleh SNI ya di Jakarta. Bener ya bro ya? SNI ya? Bukan ya? Ini pamfletnya ini guys. Jadi rencana itu kita bukan cuma ke Jakarta, tapi kita juga akan ke Palembang. Nah, di kesempatannya kita akan ketemu sama orang-orang di dunia Tosan Haji, banyak-banyak tempat yang mungkin kita akan datengin. Dan saya mau aja teman-teman ikutin perjalanan kita Jakarta, Palembang, dan sekitarnya di video-video ini. Mudah-mudahan bisa menambah persaudaraan dan juga pengetahuan buat kita semua. Oke? Itu aja yuk, kita cus! Oke guys, ketemu lagi sama saya Rivo Channel di Etnik Indonesia. Kita lagi ada di Jakarta nih, dan kita lagi kumpul bareng sama sahabat-sahabat semua nih. Halo guys. Halo. Kita lagi kumpul Bolde semua nih. Udah hari pertama kita nyampe tadi sore jam 6, kita meluncur ke sini, kita ngopi-ngopi, dan ternyata banyak banget teman-teman yang ada di sini yang sama-sama pecinta di budaya, pecinta di Tosan Haji juga. Nah, kali ini kita mau buat ini ya, ngobrol-ngobrol. Mungkin kita buat video sekalian sambil mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau mau review-review boleh. Wih, udah ada yang bawa banyak pusaka nih guys. Mantap banget ya. Oh, itu di review mau dijual. Ini udah dijual nih. Gimana kalau kita borong aja nih? Ternyata dari kita juga. Yeah. Oke guys. Jadi ini kenalin nih guys, ini Om Andi ya? Iya, betul. Yang sering kali ikut lelangan juga tempat kita. Oh, kok dari mana aja nih kok? Asalnya dari Jakarta? Saya asal Bogor, cuman kebetulan saya tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta ya? Kalau pas lagi weekday, kalau weekend saya pulang ke rumah di Bogor. Oh, gitu. mantap deh. Pak Andi, ceritain dulu dong. Kenapa sih kok mulai suka keris itu dari mana itu ceritanya itu? Saya mulai suka keris, kebetulan ada satu peninggalan gitu loh, dari kakek. Dari kakek ya? Ya, cuma satu gitu loh. Kan waktu lagi pandemi kemarin gak ada kerjaan, ya kita lihat YouTube, ketemu channelnya Om Rivo gitu. Iya. Dari situ mulai deh. Mulai tambah temennya ya? Mulai tambah belum gitu loh. Abis setahun gue cuma nonton doang gitu loh. Pas ada lelang-lelang kayaknya menarik juga gitu loh. Makanya coba ikut lelang, ternyata menang gitu. Pikir nggak menang gitu. Jadi kalau Andi yang buat suka keris apa tuh? Selain daripada peninggalan sebetulnya kakek? sejarah. Saya awalnya ya? sejarah. Saya suka sejarah. Cuman ya ini ternyata lebih menarik lagi karena ya itu bisa lebih ini, dan kita bisa lebih ada filosofinya, ada seni juga, betul. Gitu guys. Jadi sekarang udah berapa banyak koleksi itu? Sekarang sih total 14 Om. 14, wow, mantap banget. Dan sekarang ini sebagian besar dari Om Rivo. Bawa keris apa nih? Jadi ini kebetulan saya waktu itu dapat lelang dari Om Rivo. Cuman waktu itu karena lelang yang awal-awal ya yang murah gitu kan, Ini kan nyoba-nyoba kan gitu. Nah, itu nggak terlalu bagus, warangkanya biasa. Nah, saya di Jakarta kebetulan ya cari-cari lah gitu loh. Ternyata ada dan bisa ganti warangka segala macam gitu. Dan diwarangin Om gitu loh. Mereka sebutnya jamas ya kok di sini. Jamas, diwarangin. Iya, jamas gitu loh. Ya, jadi ini cuman jadi waktu itu pamornya Wengkon Isen berubah jadinya. Oh, gitu jadi berubah. Iya. Oke, kita lihat ya. Oke guys, kita lihat satu pusaka dengan warangka. Dari dulu warangkanya Gayaman Surakarta juga? Beda, beda lagi ya? Kayak yang apa ya sebutnya, yang jadi satu itu loh. Oh, Sendang Walika. Iya, tapi udah jelek banget gitu loh. Oke, jadi udah diganti di warangka Gayaman Surakarta, kayunya kayu timo, pendoknya pendok bunton ya? Bunton.
Wah, keren banget nih. Dan yang keren lagi ini handle-nya ini guys. DDR-nya ini ada kayak kendit ya, kok ya? Iya, betul. Ini ada kayak kendit kalau di belah sini ya. Kita lihat ya. Ya, Kita lihat ya. Wih, ternyata jadi pendaringan kebak ini kok. dengan kebak ya, bukan Coba, Wasuta. coba aku lihat ya. Ada center nggak? Mataku agak kelihatan. Dengan kebak ya. Iya. Karena kalau Wasuta dia lebih nggak ngeblok sampai ke sini nih kok. Nah ini keris sepuh juga nih ya. Dapurnya 1, low-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Low 9 ada kembang kacangnya, bro. Sempono ya. Dapurnya sempono, masuk pendaringan kebak nih kalau aku. Kok ada ini ya, Ron ya? Kayak ada apa? Udan Mas Tiban bukan? Belum ya? Tapi masuk pendaringan kebak ya? Oke. Jadi wengkon jadi pendaringan kebak. Betul. Karena dulu waktu dapetnya masih kotor ya. Iya, betul. Masih kotor, setelah diwarangi jadi pendaringan kebak ya. Saya waktu itu dia bilang nggak tahu bakal jadi apa gitu. Ya udah itu kondisen katanya waktu itu. Ternyata pendaringan kebak jauh lebih bagus, jauh lebih kelas ya. Dan ini masuknya masuk peralihan Majapahit Mataram nih kalau lihat dari gonjonya. Keris sepuh ini. Jadi apa yang mau ditanya nih kok? Jadi gimana? Bagus apa enggak? Oh, lebih bagus Oh, ini. gitu ya. Salah nggak saya takutnya Udah nggak gitu. salah, jadi warangkanya udah jauh lebih bagus. Terus setelah diwarangi besinya udah lebih kelihatan bagus banget. Dan ini salah satu bentuk pelestarian juga ya kok ya. Jadi salah satu kita kalau mencintai pusaka guys, kita mulai belajar untuk merawat pusaka, diperbaiki sandangannya, diwarangi lagi besinya biar kelihatan lebih bagus dan dihilangkan karatnya. Akhirnya jadi pusaka yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Nah kadang-kadang kalau kita lelang itu kan kita langsung dari daerah-daerah. Oh, gitu. Ada beberapa yang masih belum sempat diwarangi, ada yang warangkanya seperti apa adanya. Karena memang kadang-kadang ada orang yang suka warangka orinya dari daerah gitu. Nah itu betul nggak Om? Kan kalau misalkan Kalau saya lebih suka saya perbaiki kayak gini. soalnya kan kalau di luar itu biasanya kok yang ini kan mereka maunya Yang orinya. gitu. Kalau saya lebih suka kalau misalnya warangka orinya udah rusak, lebih bagus diperbaiki. Karena kalau secara tradisi itu, kalau zaman dulu itu satu keris punya 3 sandangan. Jadi satu yang sedang walikat itu biasanya dibawa dibawa sehari-hari. Setelah itu gayaman seperti ini, gayaman itu biasa dipakai atau dibawa waktu acara keluarga. Setelah itu yang ladrang itu biasanya dipakai untuk acara-acara besar tahunan. Nah satu pusaka bisa 3 sandangan. Oke. Tapi kalau sekarang kita satu aja cukup lah. Kalau banyak nanti kebanyakan sandangannya. Tapi ini udah keren banget guys. Jadi benar-benar Ko Andi ini udah melestarikan pusaka dari warangkai diperbaiki, bilanya diwarangi lagi jadi top banget nih. Mantap. Apalagi nih Ko? Kalau yang ini saya dapat dari temen. Oh, ini dikasih hadiah temen ya? Ya, enggak sih, enggak dia lah. Pewarna juga. Oh ini keren yo, ladrangnya ya. Ini ladrangnya, ini ada namanya sendiri nih, ladrang kayak gini nih. Ini aku lupa yo, ada kok namanya ini. Karena ladrang itu ada 4 atau 5 varian. Ada yang Wulan Tumanggal, ada yang macam-macam. Nah ini salah satu yang langka ini. Panjang banget. Warangkanya juga iras, ini tanpa sambungan kayaknya. Kita lihat ya kayak. Oh, ya. Kayunya kayu kemuning. Wih, wapi Ron. Wih, Tebit banget Ron. wih, keren banget ini. Wapi Mas. Hah? Panji, ini apa sih? Panji Wilis. Nah, ini dapurnya Panji Wilis kok. Salah satu pusaka kelas nih ya. Lo-nya 13 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12, 13. Lo 13, ada gerenengan, ada sogoan, ada belumbangan lengkap, lambe gajahnya 1, ada ya ada kembang kacangnya udah jelas Panji Wilis Kinata. Wih api ini. Hah? Ini bukan pusaka murah ini kayak ini.
Tawar. Wah, keren ini guys. Ini masuk Mataram Senopaten ini, oh. Oh, itu Jose pengen tahu. Sultan Agung ya? Saya nggak tahu, takutnya yang punya juga nggak tahu. Ini mana nih Mas? Kayak Mas. Kalau aku kok ke Senopaten ya. Kalau Roni kayaknya ke Sultan Agung karena dari Gonjonya ya. Oh, Pamor. Pamor sama Konjo. Nah, pamornya apa, Om? Kalau Sultan Agung itu memang pamornya apa beling gitu loh. Udah maju seni tempanya. Itu kan sekitar abad 17, abad 18. Kalau Senopaten dia lebih pamor-pamornya lebih kayak Majapahitan. Yang punya kebetulan orang Solo. Ya. Orang Solo. Ini udah pasti era-era HB ini ya. HB yo. Keren banget ini. Pamornya juga sama pendaringan kebak. Ya? Nah, pendaringan kebak. Wah, beruntung banget nih dapat ini. Ini keris sapi gimana? Jadi ini pamornya pendaringan kebak. Pendaringan kebak, dapurnya Panji Wilis. Panji Wilis. Nah, eranya Mataram Sultan Agung ya. Oke, makasih. Sultan Agung lebih bagus. Panji Wilis apa Ron? Ini Ron. Panji Wilis kan punya kesatria. Jadi pusakanya kesatria biasanya. Apalagi Kinata ini masih ori banget nih. Itu memang kinatanya memang asli. Ori ini. Ya? Ya. Kinata Dan itu ori emas atau bukan? Emas lah kok. Emas ya. Emas lawas ini. Bedanya kuning sari sama emas apa, Om? Kalau kuning sari itu biasanya dari kayak tembaga ya. Tapi zaman dulu pun ada kuning sari. Cuman biasanya kuning sari ada tingkatan lagi strata sosial biasanya. Kalau orang lebih mampu biasanya dikasih emas. Kalau kuningan gitu bukan untuk keris baru. Bukan untuk keris balu. Dari zaman dulu udah ada. Malah betok-betok itu ada yang kuning sari banyak. Sampai era Mojopahit banyak kuning sari. Wah, ya. Mantap ini. Gak salah deh ini kok. Oke, makasih Om. Biasanya orang kalau hatinya baik dapat pusaka bagus-bagus terus. Amin. Itu karena dia hatinya mau melestarikan loh, Bu. Ya kan buktinya bagus-bagus pusakanya. Kasih Om. Oke, seru banget ya guys ya. Kita lanjut lagi sebelah sana ya. Mau mana nih Mas? Kita lihat-lihat lagi Mas. Boleh, yang ini Sambil dari cuci mata nih. Om Ripo. Oh, ini dari aku nih ya. Oh, sini guys. Ini yang dapat lelang dari NTI Indonesia ya, warangkanya kayu ladrang Surakarta ya. Halo, ayo apa kabar? Ayo sini kok. Kita lagi review nih ya. Wih, pendoknya pendok bunton mamas ini bagus nih. Lawasan juga ini. Kayu kemuning ya. Kita lihat kerisnya. Oh iya, ambil. Jos. Nah ini aku ini Mataram Senopaten lah ini. Iya, Mataram Senopaten. Jadi dari pamore. Lo-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada kembang kacang, ada sogoan. Lambe gajahnya. Panimbal. Lambe gajahnya 1 ya. Panimbal ya. Iya. Dapurnya Panimbal. Api bro. Ya dari Om Ripo itu. Bagus banget. Awal mula muasal dari EC ya itu. Wes. Ini eranya lebih tua dari tadi. Eranya lebih tua, dia bisa abad yang ke-15, abad 14-15 bisa. Peralihan antara Majapahit ke Mataram. Pamornya juga sama, pamor pendaringan kebak ini. Wih, gonjonya ya. Mataram Senopaten itu cirinya gonjonya wulung kebanyakan. Gonjonya mesti Tanpa wulung. pamor ya, kok ya? Tanpa pamor. Sama kayak keris-keris Bali. Keris Bali juga sama. Majapahit, Bali biasanya gonjonya wulung. Panimbal ini untuk apa ya Ron ya? Ini ya? Memanggil keris yang lain biasanya. Pertama ikut terus. semua. Sekarang udah 16. Jadi satu pusaka Padahal bisa anti keris pusaka dulu. yang lain guys. Malah sekarang malah Dapurnya koleksi. Panimbal ya. Mantap. Oke Mas. Kalau yang ini saya dikasih kok. Oh, yang mana Mungkin nih? orangnya nggak tahu atau gimana. Ini buat kamu aja dari Klaten. Oh dari Klaten. Maaf. Oke, kita lihat ya guys ya. Nggak tahu saya itu. Oke, ini guys, dapurannya, warangannya ladrang, Surakarta juga, kayunya lawas, kita lihat kerisnya ya.
Oh, sini sih masuk Nogo ya. Nogo Sosro kayak ya. Nogorojo. Ya? Nogorojo. 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 Nogorojo cuman kalau kualitasnya nggak terlalu seperti biasanya. Jadi nggak termasuk pusaka sepuh. Gitu. Iya, dikasih. Iya. Tapi kalau untuk yang motifnya kayak gini dong, karena ada yang ini kan nggak bolong nih. Iya, ada kerawangan. Ini namanya kerawangan. Namanya kerawangan. Itu Kuningan Sari apa? Ini Kuningan Sari kalau ini. Kalau ini biasanya dipakai buat apa? Kawinan. Kawinan. Nah, bagusan yang tadi. Bagusan yang tadi. Satu lagi, kalau yang ini Ayo. dikasih bapak ini. Woi, banyak yang dikasih gara-gara keris panimbal ini. Gara-gara keris panimbal dikasih keris. Oh, ini warangganya Gayaman juga, dedarnya dari Madura ini. Donorico Madura. Kayaknya kerisnya, wah ini sepuh ini. Ini Cirebon nih mas. Hah? Sepuh banget ini. Dolok ya? Atau Pulang Geni? Masuk Pulang Geni. Pulang Geni. Bakung. Karena ini bro. Ada belumbangan. Belumbangannya itu nabrak dari sisi. Oh, jadi belumbangannya mepet. Brojol. Kalau ini lebih ke bakung. Wah, aku baru tahu ada dapur bakung. Pulang Geni rata. Kalau Pulang Geni rata nggak ada serawean, nggak ada serawean. Nggak ada serawean. Kita itu sampai banyaknya nama dapur, sampai nggak semuanya mungkin hafal, mesti tanya-tanya. Tapi gitu. Bagus ini. Khas Cirebon ya. Dan ini seera Mojopahit ini. Dari besiannya loh ya. Dari gonjonya, dari besiannya, kelengan. Oh, ternyata banyak. Goldennya kerisnya bagus-bagus loh. Kayaknya kita bisa kalah nih lama-lama nih. Bagus-bagus bro, kerisnya bro. Besinya ya. Pulang banget bro, besinya bro. Cirebon Demak kayak gitu. Iya ya, masuk Demak bisa ya. Wah keren ini. Keren. Apa Ron kalau bakung? Keselamatan. Selamat. Pusaka untuk keselamatan ya. Kalau Pulang Geni itu untuk kepemimpinan biasanya. Google ini, Google berjalan. Kalau dia nggak tahu dia nanti Stop. Oke. Jadi nggak tahu Boleh. orang atau apa. Oke, kita lihat. Oke, ya. Oke, yuk. Ayo. Oke, siap. Oke, guys. Jadi ini ada keris lagi nih. Lihat sebelah sini aja ya. Oke, mantap. Ini pindahin dulu barang-barang. Mas, ini kenalin dulu dong. Mungkin teman-teman belum ada yang kenal nih. Kalau nama saya Tamrin. Tamrin. Mungkin kalau Muhammad Tamrin ya kalau ngebit ya. Kalau biasanya di nama yang ngebitnya Muhammad Tamrin ya. Asli Jakarta? Cirebon. Oh, dari Cirebon. Tapi udah lama di Jakarta? Lama. Kalau istri yang punya Jakarta tuh, Pak. Oh, iya. Pangeran Jakarta. Nah, itu Pangeran dia paling sepuh sini dia. Oh iya. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih senang pusaka? Sebenarnya sih dari kecil ya, Om. Dari Dulu kecil. kan orang tua punya pusaka. Cuman pas orang tua meninggal, waktu kita masih kecil dibagi-bagi ke. Oh, ada turun-temurun juga? Iya, dikasih gitu. Cuman waktu kalau saya pulang ke kampung saya di Cirebon Kuningan, itu kita ada masjid, di atasnya bubungan, itu pusaka semua. Oh. Pas mulut baru diturunin. Turunin itu dijamas. Jamas gitu. Cuman waktu itu orang tua saya itu kadang-kadang nggak boleh, nanti aja nanti. Iya. Perjanjiannya kan setelah usia 40 katanya Baru boleh. boleh. Ya pas 40 tahun kebenaran saya bilang, saya udah di istri saya bilang, kayaknya aku harus punya satu deh. Sebenarnya bukan punya satu sih, aku cuman di lemari itu tersimpan nih, nggak boleh ada yang tahu gitu. Iya. Pas dibuka baru kemarin loh kan isi lemari penuh semua. Saya bilang itu sebenarnya dari dulu udah aku sebenarnya udah ada. satu gitu. Ya yang ada sekarang sekitar 30-an sih. Ya cuman ya aku lebih suka yang sepuh ya bro, dibandingkan Kamardikan. Iya. Paling ada satu buat pembanding aja sih. Iya. Oke, itu tadi gimana tradisi itu harus terus diturunkan ya. Jadi jangan sampai hilang, terputus. Dan nanti suatu hari warisin lagi ke anaknya juga. Benar. Supaya tiap generasi itu bisa bangga punya pusaka Nusantara. Oke, kita review ini ya. Ini kayak cendana ini kayaknya. Oh, dari ini ya, bener ya? Kayak cendana ya? Aku sih nggak tahu itu. Oh iya, Terserah cendana. ya, cendana. Cendana lawas banget. Kita lihat ya.
Wes, mantep banget ini. Gonjonya Iras. Gonjonya Iras. Oh enggak, ini enggak Iras sih. Oh, Iras ya? Iras. Oh, Iras ya? Kata Iras. Oh, kemarin Iras, bro. di Iras. Iya, Iras sih. Saya baru kemarin dikasih tahu. Ini Gonja Iras mas. Iya, Iras ternyata. Akhirnya nggak Iras. Jadi ini masuk dapur butut ya? Butut. Dapur butut masuk Mojopahitan ini kalau aku sih. Mojopahit atau Mataram Senopaten peralihan ya. Pamore Ngulit Semongko. Tapi Selewa ya, di belakangnya. Pamor Selewa, tapi masih belum terlalu kontras ya. Kalau Selewa biasanya dua pamor yang berbeda. Beda. Kalau ini lebih ke Ngulit Semongko, yang ini juga masih bisa dibilang Ngulit Semongko atau Wengkonisen. Ini bukan Isen. Ya, tapi sepuh banget ini. Ini yang dari warisan keluarga. Bukan kok. Ini dari berburu. Temuan. Temuan. Ini dapatnya benar-benar kotor yo. Baru diwarangin apa Diwarangin, jadi bagus? itu baru kemarin selesai warangin. Emang mau pikir kan ada acara, pasti ketemu, bilang ini bawa aja. Jadi ini guys, pusaka dengan dapuran Pandito Semedi atau putut ya. Jadi biasanya pusaka yang bisa membawa ketenteraman. Jadi membawa pemiliknya itu bisa jadi lebih bijaksana. Menjadi panutan lah istilahnya. Iya. Keren banget ya. Mataram Senopaten atau Majapahit, peralihan Majapahit Mataram. Api yo. Pusaka Indonesia itu beraneka ragam dan penuh dengan keindahan. Kalau Ngulit Semongko itu dia supaya pemiliknya itu bisa diterima di segala kalangan. Jadi misalnya pergi ke kalangan pedagang bisa relate. Misalnya pergi ke kalangan pejabat bisa diterima. Nah, itu pamor Ngulit Semongko. Jadi supaya gampang untuk beradaptasi. Benar nggak Mas? Benar. Sebenarnya saya marketing manager jadi. Wah, apalagi kerjaannya pas kan marketing manager ya. Jadi harus bisa ngobrol sama siapa aja. Wah, mantap. Jos, sekarang udah berapa koleksinya? Sekitar 40-an. Wih, udah senior ini guys, udah 40-an. Roni aja kalah nih. Roni nggak sampai 40. Tapi aku demen kalau Mas Dika tahu, aku demennya sepuh. Sepuh ya. Sampai pengen yang lebih sepuh. Iya. Mantap. Oke, kita sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya. Oh ya, boleh kasih pesan-pesan Om. Oh, Buat generasi muda nih. kalau saya hanya berpesan sama saya berharap generasi itu dapat melanjutkan yang tua-tua ya generasi ya. Jangan sampai kris ini diakui oleh negara tetangga. Ya, gitu. benar. Jangan sampai nanti diakui oleh Malaysia dan Malaysia sama Thailand. Saya berharap kris ini tetap budaya Indonesia. Tetap lestari ya. Dan tetap untuk dijadikan suatu kebanggaan di dalam budaya Indonesia guys. Oke, kita dengerin pesan-pesan dari teman-teman yang lain ya. Kita ini Ron, satu-satu Ron. Ya kalau untuk masalah keris budaya itu untuk teman-teman atau yang masih pemula ya kita bisa belajar dari channelnya Etnik. Dari di situ kita bisa belajar sejarah, mencintai budaya kita juga, budaya Indonesia. Jangan sampai negara tetangga itu mengklaim budaya asli Indonesia oleh mereka gitu.